Saudara, mari kita lanjutkan proses deepening dan broadening daripada kearifan kuno ini semua ya. Kalau begitu, lantas apa gunanya kitab? Kalau akhirnya kita harus sampai kepada cara pandang atau kesimpulan bahwa setelah Biksu Tang jauh-jauh mengambil kitab suci ke barat, ke India, dan lalu ketika kitabnya dibawa kembali ke Tiongkok, dan lalu dia harus menyeberangi sungai yang besar, dan dia bingung, lalu tiba-tiba muncul seekor kura-kura besar. Barangkali ini alam Mas Takung itu memberikan apa mengambil peranan gitu untuk memberikan bantuan tuh. Nah, lalu mereka semua naik ke atas kura-kura itu, ya, punggungnya gede kan. Nah, dikira si kura-kura itu mau menyelamatkan mereka daripada atau menyeberang mereka supaya aman membawa kitab suci itu ke seberang kan. Nah, apa yang terjadi di tengah itu sungai itu si kura-kura itu lalu tenggelam 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 plus hilang itu sehingga bingung itu semua rombongan. Akhirnya mereka mencoba menyelamatkan, tapi ya bukunya sudah basah kan, sudah nggak bisa dipakai lagi kan. Kan bukan zaman buku yang ditulis dengan plastik tuh, atau ditulis di atas kayu, ya tuh. Lalu disitulah baru pendeta Tang itu memberikan wejangannya itu bahwa kalau kamu mempelajari mau beragama yang benar menurut mereka adalah bahwa yuk nanti akan sampai kepada yang isi itu sebenarnya kosong. Yang kosong itu adalah isi. Jadi lalu apa gunanya kita kalau begitu? Kenapa nggak bisa di apa, diajar kalau langsung kita ngambil kesimpulan yang begitu lalu bagaimana tanpa proses? Jadi buku nggak penting. Nah, baru dalam Zen Kuan itu diceritakan. Kitab itu seperti telunjuk menuju ke bulan. Dia bukan bulan. Dia hanya telunjuk menunjuk ke bulan. Kalau kamu hanya memperhatikan telunjuk dan bertengkar tentang telunjuk atau tafsir tentang telunjuk, maka kamu apa, berkelahi, tuding menuding. Saya benar, tafsir saya benar, saling membenarkan tafsir masing-masing kan, dan lalu mengatakan yang benar adalah itu hanya telunjuk yang kamu perlukan supaya di mana rembulan. Tapi yang penting adalah kamu jalan itu menuju ke bulan. Laku itu. Dalam bahasa Jawa itu laku. Sampai jalan gitu tuh. Jadi kalau kamu cuma memperhatikan telunjuk itu, kamu nggak pernah sampai ke bulan. Dan instead, of, alih-alih sampai ke sana, akhirnya
Anda saling baku hantam itu. Nah inilah yang disebut latar belakang mengapa Retno Marsudi itu di PBB mantan Menlu itu mengatakan, you jangan talk aja, walk the talk the walk. Yang benar begitu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kitab suci itu nggak ada gunanya, ya nggak benar, gitu. Tapi kalau dia hanya sampai membaca kitab aja, ya apa, merasa bahwa itu sudah bagus, ya sudah selesai, maka ya dia juga nggak benar. Jadi yang benar adalah ya itu berjalan bersama-sama itu, ya, atau artinya melaksanakan apa yang dijelaskan dalam kitab itu tuh. Pengalaman Anda itu terus-menerus yang disebut dalam manajemen itu memutar roda PDCA, Plan, Do, Check, Action itu. Karena kalau rasa durian itu Anda hanya buah durian itu hanya yuk Anda pandang, kulitnya berduri, baunya menyengat, apa segala. Lalu Anda berteori tentang rasa durian, merasa sudah makan durian, ya Anda nggak akan sampai itu mengenal durian. Ya, ya makan aja. Nah itulah makanya orang bijak itu dengan apa cerdik memberi syair pada lukisan tentang satu gentong anggur dan di sini ada tiga orang bijak, Siddhartha Gautama atau Buddha, Lao Tzu dan Konfusius dan menulis syair singkat apa anggur yang sama pun dirasakan berbeda oleh tiga orang bijak. Ya, kita akhirin di sini dulu dan sampai jumpa lagi dalam pertemuan yang berikutnya ya.